Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bank kecil jagoan Lo Keng Hong, PBV 0,5 kali per 5 kali, total aset 223 triliun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham bank jagoannya Lo Keng Hong. Dari informasi yang beredar di medsos, diisukan LKH membeli saham ini. Seperti biasa, saham jagoan LKH punya valuasi rendah dengan kinerja yang bertumbuh. Dengan aset 233 triliun, apakah wajar jika PBV perusahaan hanya 0,5 kali? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. NIS punya aset 223 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 214 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 4,21% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 223 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diberikan 119 triliun. Artinya 53,36% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5,31%. Selain pinjaman yang diberikan, ada juga obligasi pemerintah. Dari total aset 223 triliun, perusahaan punya obligasi pemerintah 42 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 19,23%. Kedua, liabilitas. NIS punya liabilitas 190 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 182 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 4,40% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 190 triliun, perusahaan punya deposito berjangka 74 triliun. Artinya 38,95% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 9,76%. Selain deposito berjangka, ada juga giro. Dari total liabilitas 190 triliun, perusahaan punya giro 59 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 13,46%. Ketiga, ekuitas. NIS punya ekuitas 32,78 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 32,32 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 1,42%. Dari total ekuitas 32,78 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 23,3 triliun. Artinya 71,08% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5,24%. Keempat, pendapatan. NIS punya pendapatan 5,85 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 5,96 triliun. Berarti pendapatan perusahaan turun 1,85% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, beban bunga. NIS punya beban bunga sebanyak 1,82 triliun. Sedangkan di tahun 2021, beban bunganya berjumlah 2,08 triliun. Berarti beban bunga turun 12,50% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. NIS mampu menghasilkan laba sebanyak 1,64 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 1,47 triliun, berarti laba perusahaan naik 11,56% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. NIS punya ROE 10% dengan NPM 25,30%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 581%. Rasio keuangan perusahaan tergolong bagus di tahun 2022. Meski begitu, perlu diingat bahwa ROE dan NPM menjadi besar karena laba yang bertumbuh. Tapi pertumbuhan laba bukan karena kenaikan pendapatan, tapi karena penurunan biaya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,5 kali dan PBV 0,5 kali. Valuasi saham perusahaan ini terbilang rendah dari aspek PER dan PBV-nya. Tidak banyak saham perbankan dengan kinerja bertumbuh yang punya valuasi PER 5 kali dan PBV 0,5 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena ada peningkatan pinjaman yang diberikan. 2. Peningkatan liabilitas berasal dari kenaikan giro. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah.
4. Kenaikan laba lebih disebabkan oleh penurunan biaya bunga dan bukan kenaikan pendapatan. 5. Rasio keuangan baik hingga Juni 2022. 6. Valuasi masih rendah dan bisa dipertimbangkan. Demikian analisa singkat saham NIS berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana bersabar. Thank you.